Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 3 kelas C, kelas Human Computer Interaction ingin mempresentasikan tentang rancangan fungsionalitas dari prototipe kami. Di sini kami terdiri dari 5 anggota, Aidil Kamal, Farhan Rusli, Rifki Aulia Seraga, Syarafina, dan saya sendiri Zulfikar. Di sini latar belakangnya tentang masa pandemi yang sekarang makin merebak atau makin parah. Nah, di sini kami menghadirkan sebuah prototipe dan yang dimana nantinya sangat diperlukan oleh ibu rumah tangga, pemilik restoran atau pemilik warung makan, yaitu prototipe pembelian gas. Jadi kami di sini berusaha merancang sebuah prototipe pembelian gas untuk memudahkan pembelian gas, di mana terkadang dalam pembelian gas tersebut banyak terdapat masalah, misalnya antrian yang panjang atau menunggu truk gas yang datang lama dan sebagainya. Di sini kami dalam pembuatan prototipenya menggunakan beberapa metodologi, salah satunya adalah secondary research. Di secondary research ini kami mengambil beberapa aplikasi yang sudah jadi dari berbagai sumber jurnal, misalnya aplikasi Kiwi, Bimola, yaitu aplikasi sebuah pemesanan gas LPG 3 kg, dan juga Okegas, di mana pemesanan LPG khusus pangkalan atau agen nantinya produsen gas akan mengirimkan gasnya ke pangkalan atau agen yang ada. Dan juga ada sistem antrian online, antrianku, dan sistem antrian online berbasis web dengan metode first in first out. Selanjutnya primary research. Di sini dari primary research ini diharapkan aplikasi ini mempermudah pelanggan yang ingin memesan gas dan mengetahui apakah ada slot gas yang bisa diambil. Di sini adanya kekurangan di bidang update data, di mana mungkin untuk update datanya agak lama, sehingga beberapa pelanggan yang sudah pergi ke tempat tapi tidak dapat gas. Jadi kami mencoba untuk merancang sebuah prototipe yang benar-benar membantu pelanggan. Di sini kami sudah mewawancari 2 user dan juga beberapa user lainnya, yang rata-rata permasalahan orang tersebut ada yang tidak merasa dilayani dengan baik, antrian yang panjang, dan juga tidak tahu kapan gas datang, sehingga diperlukan solusi yang efisien untuk setiap pelanggan. Sebenarnya model ini akan dijelaskan oleh Farhan Rusli. Oke, terima kasih Fikar. Untuk yang ketiga ada yang namanya model. Ini model sendiri ada yang namanya tolong slide-nya. Di model sendiri ada yang namanya VPC atau Value Proposition Canvas. Di VPC ini ada yang namanya Grand Creation, untuk service, dan lain-lain sebagainya. Ada yang namanya juga Customer Segment, ada Value Proposition. Hal ini mengenai tentang tempat pengambilan gas ataupun hal-hal yang mengenai tentang gas tersebut. Kemudian bagian 2 ada yang namanya BMC nanti ya. Slide-nya tolong. BMC ataupun disebut Business Model Canvas. Moderator tolong slide-nya untuk yang bagian BMC. Ya, BMC. Next. BMC. BMC digunakan untuk mempresentasikan software terdiri dari 3 unsur, yaitu produk, value, dan market, yang diharapkan mampu untuk mendapatkan pasar jadi keuntungan karena mudah untuk memvisualisasikan suatu bisnis dan mempermudah memahami bisnis. Next. Di bagian PMC ini juga ada beberapa bagian, yaitu customer segment, customer relationship,
ada channels, ada value proposition, ada active dan key research, ada juga standar. Kemudian solusi. Untuk solusi ada yang namanya solusi itu hal-hal yang ditawari untuk solusi dari berbagai masalah pengunjung. Next. Selanjutnya mungkin bisa disambung oleh kawan-kawan saya. Silakan. Oke. Berikut ini adalah kita lihat adalah storyboard atau ilustrasi sederhana di mana di gambar 1 terlihat pembeli memesan gas dan mendapatkan nomor antrian di aplikasi. Kemudian pembeli menunggu antrian di rumah hingga tiba gilirannya. Kemudian pembeli menuju pangkalan gas saat nomor antriannya tiba atau menggunakan jasa antar gas. Kemudian di ilustrasi selanjutnya, supplier mengecek nomor antrian dan pemesanan si pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan payment atau pembayaran cash atau via online. Kemudian pelanggan mengambil gas lalu pulang. Oke, sistem. Temuan. Ini adalah beberapa temuan. 1. Kurangnya petugas di pangkalan gas. 2. Kurangnya persediaan gas. 3. Mencatat nama pembeli. 4. Antrian yang panjang. 5. Saat antrian belum selesai, kesediaan gas telah habis atau tidak ada stok. 6. Terjadi kesalahan dalam pencatatan nama. 7. Kurangnya rest area untuk pengantri gas. 8. Ada yang menerobos antrian. 9. Pengambilan gas ramai di siang hari. 10. Perlu lokasi detail untuk lokasi gas. 11. Pengguna merasa kurang nyaman dengan layanan di tempat. Mungkin slide selanjutnya boleh disambung. Cara. Oke, saya akan melanjutkan tentang temuan. Selanjutnya yang 12, yaitu admin gas ada yang jarang masuk kerja. 13, supplier gas memberikan lokasi truk gas dengan fitur pelacakan di Maps. 14, user mengambil nomor antrian setelah mengkonfirmasi pesanan gas di fitur aplikasi. 15, supplier menampilkan jumlah pelanggan pada pangkalan gas melalui fitur deteksi lokasi pada aplikasi. 16, pelanggan mengetahui sisa isi gas dari fitur digital pada gas. 17, user mendapatkan notif saat nomor antrian tidak lama lagi dari apps. 18, distributor mengetahui di mana daerah-daerah yang paling membutuhkan tabung gas melalui aplikasi. 19, terdapat layar di pangkalan untuk menampilkan nomor antrian. 20, admin memiliki akun pribadi untuk login ke aplikasi. 21, user mendownload aplikasi tabung gas dari App Store atau Play Store. 20, pangkalan mampu membatasi jumlah antrian untuk mengambil gas pada aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Baik, saya akan menjelaskan bagian flowchart. Next. Di sini merupakan flowchart dalam skenario user memilih opsi untuk diantar ke rumah. Jadi awalnya ada user login dalam aplikasi. Kemudian user masukkan username dan password, dan jika salah akan kembali meminta ulang. Dan jika benar masuk halaman info user, selanjutnya ke halaman pemilihan pangkalan. Kemudian user memilih pangkalan, selanjutnya user memesan jumlah dan tipe gas. Selanjutnya user memilih metode pembayaran, lalu user memilih opsi diantar ke rumah,
Kemudian user memberikan info lokasi rumah dan pada akhirnya user mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya, ini merupakan flowchart dalam skenario user memilih opsi pembayaran secara langsung. Sama seperti sebelumnya, cuman perbedaannya ini user setelah memesan jumlah dan tipe gas, user memilih metode pembayaran secara langsung. Kemudian karena pembayaran secara langsung, ya yang pasti itunya secara dan langsung user mendapatkan nomor antrian. Dan next, selanjutnya flowchart dalam skenario user mengambil sendiri tabung gasnya. Sama seperti sebelumnya, setelah user memilih metode pembayaran, user memilih opsi mengambil sendiri dan langsung mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya, kemudian flowchart terakhir sama seperti sebelumnya, cuman perbedaannya setelah setelah user memilih metode pembayaran secara online, nanti user akan masuk ke dalam halaman yang dimana untuk memilih dompet elektroniknya, kemudian membayarnya. Lalu terakhir user mendapatkan nomor antrian. Oke, selanjutnya. Berikut merupakan prototipe yang telah kami buat, dan untuk prototipe hi-fi-nya bisa dicoba pada link yang tertera pada slide. Oke, selanjutnya. Baik, sekian saya kembalikan kepada Zulfikar. Terima kasih untuk Aidil. Mungkin hanya ini saja yang kami dapat sampaikan dan presentasikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.